si Dian ini satu rumah dengan orang yang sudah meninggal. Ini kan sudah tidak wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror Tema Horor. Seperti biasanya sebelum masuk pada materi, pesan saya jaga selalu kesehatan, berpikiran positif dan hindari kegagalan, karena kegagalan itu bukanlah opsi. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya Beki Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua pihak dan sobat teror semua yang telah mendukung channel ini. Kenapa channel ini didukung? Karena channel ini salah satunya yang membahas tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi pada masyarakat, baik itu yang bernuansa supranatural maupun metafisika, yang akan kami ulas secara realistis. Pada kali ini, pada episode ini, saya akan mengulas tentang teror misteri kematian keluarga di Kalideres. Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini, 2 pekan terakhir ini, masyarakat kita dihebohkan oleh kematian satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan adik dari yang bersangkutan. Yang pertama bernama Rudianto Gunawan, yang kedua istrinya bernama Margareta Gunawan, terus yang ketiga anaknya beliau yang bernama Dian, dan adik dari Rudi Gunawan ini yang bernama Budi Gunawan. Awal dari terbongkarnya misteri kematian di Kalideres ini, awalnya mula-mula kecurigaan masyarakat di sekitarnya yang baik langsung maupun tidak langsung mencium bau busuk, dan pada akhirnya masyarakat atau warga di sekitarnya karena tidak nyaman dengan bau busuk tersebut akhirnya melapor ke Pak RT. Kemudian Pak RT bersama warga mendatangi rumah yang bercat merah tersebut. Atas kesepakatan Pak RT dan warga, mereka akhirnya lapor ke Polsek Kalideres. Tidak lama kemudian polisi merespon laporan dari RT tersebut. Singkat cerita, pihak kepolisian yang ditemani oleh RT dan warga setempat akhirnya mendobrak pintu dari rumah tersebut. Setelah didobrak, akhirnya masuk. Di dalam juga terkunci. Baik pintu yang depan, baik pintu mau masuk ke ruang tamunya, sama-sama terkunci dari dalam. Akhirnya dibongkarlah ini, didobraklah ini. Setelah mereka masuk, begitu kagetnya ternyata ditemukan mayat yang ada di ruang tamu, mayat yang ada di kamar yang belakang, dan mayat yang ada di kamar depan. Jumlahnya 4
mayat yang ditemukan pada saat itu. Dan yang membuat miris, keempat-empatnya ini tinggal tulang dan kulit. Bisa dibayangkan bagaimana situasi dan kondisi sebelum ajal menjemput mereka sampai mengalami kejadian seperti ini. Tidak lama tersiar berita bahwa ada kejadian, ada peristiwa satu keluarga yang meninggal gara-gara kelaparan. Itu motif awal yang diberitakan oleh media massa. Saya pribadi langsung berpikiran begini, loh kok iso? Iki Indonesia rek. Mosok ono warga atau masyarakat kita yang sampai mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Apalagi setelah saya mengikuti berita, ternyata mereka ini berada di lingkungan perumahan, tepatnya perumahannya namanya Citra Garden di Kalideres, Jakarta Barat. Tidak mungkin jika mereka ini meninggal hanya karena gara-gara tidak mampu untuk membeli makanan. Karena dilihat dari situasi dan kondisi rumahnya yang bukan rumah orang-orang yang tidak mampu. Berselang berapa hari, berita tentang motif awal kematian mereka ini karena kelaparan terpatahkan setelah polisi melakukan olah TKP. Dari olah TKP ini akhirnya ditemukan hasil yang sangat miris. Di lambungnya mereka berempat tidak ditemukan sisa-sisa makanan dan minuman, yang artinya mereka ini sudah lama tidak melakukan aktivitas seperti pada orang pada umumnya, yaitu kalau lapar makan, kalau haus dia minum. Setelah berkembangnya berita ini, akhirnya polisi menemukan saksi-saksi, yaitu seorang yang bekerja di koperasi simpan pinjam yang kurang lebihnya pada bulan Mei 2022 mereka bersama mediator mendatangi rumah Pak Rudi ini karena rumah dari beliau ini mau digadekan di koperasi tadi itu. Akhirnya mereka masuk, petugas koperasi, mediator, dan kebetulan di situ ditemani oleh anaknya yang bernama Dian. Karena surat yang atau rumah yang akan digadekan ini atas nama Ibu Margareta, secara otomatis petugas koperasi ini ingin ketemu dan ngobrol sama Ibu Margareta. Si Dian ini sebenarnya awalnya tidak menginginkan, tidak mengizinkan bahwa petugas ini mau menemuinya. Tapi karena dengan alasan-alasan tertentu, akhirnya si Dian ini mengajak petugas dan mediator ini masuk pada kamar ibunya yang terletak di kamar depan. Saat masuk, kondisi ruangan kamar tertutup dan lembab karena kurangnya sirkulasi udara. Dan bau yang menusuk hidung ini yang membuat orang berdua ini, pihak koperasi dan mediator ini merasa agak curiga. Ada apa ini? Ruangan tertutup, bau tidak sedap, dan suasana yang begitu mistis yang dirasakan oleh mereka. Kemudian mereka berdua mengetahui Ibu Margareta dalam posisi tertidur. Lalu pihak koperasi ini menyuruh Dian, anaknya ini, untuk menyalakan lampu. Versinya Dian, jangan, karena ibu tidak begitu suka atau silo kalau jika ada lampu. Dan akhirnya dengan inisiatif sendiri, si pihak koperasi ini mengambil HP-nya, lalu dengan handphonenya ini dia menyalakan lampunya. Betapa terkejutnya si petugas koperasi ini setelah tahu bahwa Ibu Margareta sudah menjadi mayat. Allahu Akbar. Setelah itu mereka pergi, lalu
dihampiri oleh si pihak rumah ini supaya jangan menceritakan hal ini kepada masyarakat. Itu terjadi bulan Mei. Setelah bulan Mei, bulan Agustus, keluarga ini sudah mulai tertutup. Biasanya setiap bulan itu ada kader jentik-jentik yang memeriksa kamar mandi di setiap warga. Namun sejak bulan 8 mereka melarang petugas jentik-jentik untuk datang ke rumahnya dan masuk ke rumahnya. Gak apa-apa, saya aja yang melaporkan hasil dari jentik-jentik yang ada di rumahnya. Itu versinya Dian. Akhirnya Dian, karena petugasnya tidak boleh masuk ke rumahnya, dia yang memfoto lalu mengirimkan foto tersebut kepada petugas jentik-jentik yang ada di wilayah tersebut. Lanjut, setelah olah TKP ditemukan fakta-fakta yang menarik. Yang pertama, yang awalnya dicurigai ada sesuatu hal pada kematian ini, yaitu kelaparan, terpatahkan. Yang berikutnya, melihat kondisi rumah dari korban ini tidak ada yang berantakan. Lalu berikutnya ditemukan lilin di atas meja makannya, yang kemudian ditemukan lagi bedak bayi yang ada di sekitar situ. Lalu ditemukan lagi sisa-sisa makanan yang ada di rumah tersebut. Dalam artian, berarti sebelum meninggal mereka pernah membeli makanan. Seperti saya sampaikan, bahwa di dalam lambung keempat korban ini hasil dari tim forensik dari kepolisian menyatakan bahwa di lambungnya tidak ada sisa-sisa makanan dan minuman. Berikutnya, ususnya mengalami pengerutan yang diakibatkan karena lamanya tidak ada asupan makanan yang dicerna oleh usus tersebut. Selanjutnya, setelah olah TKP, setelah tim forensik melakukan tugasnya masing-masing, polisi masih bingung untuk menemukan motif dari kejadian tersebut. Lalu, bagaimana atau langkah apa yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkapnya ini? Pihak kepolisian akhirnya mengundang para ahli, salah satunya minta pendapat ahli tentang psikis forensik, lalu kepada ahli sosiolog, juga kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan disiplin ilmu tentang masalah tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya buat catatan. Dugaan pertama itu karena kelaparan, akhirnya terpatahkan. Berikutnya mungkin pembunuhan, ternyata terpatahkan karena di saat oleh TKP tidak ditemukan bekas-bekas kekerasan dan darah di sekitar tersebut. Di wilayah tersebut tidak ditemukan bekas-bekas kekerasan. Perlu diketahui, sobat teror, pada intinya orang meninggal itu bisa dikarenakan oleh 4 hal. Yang pertama itu karena alamiah, karena usia atau penyakit tertentu. Yang kedua itu karena kecelakaan. Terus yang ketiga itu karena pembunuhan. Dan yang keempat karena dibunuh. Jadi yang kedua kecelakaan terpatahkan enggak. Berikutnya pembunuhan terpatahkan juga. Tinggal 2, dibunuh atau mati secara alamiah. Sampai sekarang belum ada penjelasan dari pihak kepolisian apakah kematian mereka ini karena dibunuh atau mati secara alamiah. Ini masih menjadi tanda tanya besar. Tapi menurut pandangan kami
kami mengulas teror misteri kematian keluarga di Kalideres ini dari sudut pandang spiritual dan metafisika. Kalau menurut kami, ini ada sesuatu kekuatan besar yang membuat mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu hal di mana perilaku dan kenyataan yang dilakukan ini tidaklah benar. Sobat Teror, lebih jelasnya tentang ulasan kami ikuti terus Dimensi Teror. Oke, kembali lagi pada Dimensi Teror bersama saya, Beki Sakuri, yang akan mengulas lagi tentang misteri kematian keluarga di Kalideres. Menurut penilaian saya, seperti yang saya sampaikan, itu ada beberapa hal penyebab mereka melakukan hal-hal seperti itu. Yang pertama, adanya kekuatan tertentu yang saya sampaikan tadi, yang menghasilkan keyakinan yang kuat dalam pikiran dan hatinya yang berasal dari sumber yang salah. Jadi apa yang dilakukan mereka ini jelas-jelas bersumber dari sumber yang salah. Adanya paham spiritual yang nyeleneh. Berikutnya, mutlak adanya gangguan mental dan psikis sehingga menimbulkan perilaku yang nyeleneh dan tidak lumrah. Di saat ada keluarga yang meninggal, itu contoh dari kejadian. Kalau mereka memang mempunyai empati, kalau mereka mempunyai kepekaan yang tinggi pada umumnya, jika ada keluarga yang meninggal, apalagi orang-orang terdekat, ibunya yang meninggal, pastilah terjadi sesuatu yang heboh. Tapi keluarga ini tidak, mereka biasa-biasa aja. Dia tidak memikirkan si jenazah ini mau diapakan, tidak ada sama sekali pada benak mereka. Seperti yang dijelaskan bahwa Ibu Margareta ini meninggal tanggal 13 Mei 2022, yang artinya si Dian ini satu rumah dengan orang yang sudah meninggal. Ini kan sudah tidak wajar. Berikutnya, menurut sumber dari kepolisian, dari 4 korban ini, yang meninggal terakhir adalah si Dian ini. Yang artinya, dalam satu rumah, Dian hidup bersama 3 mayat dalam waktu yang tidak begitu singkat. Dari ini kan sudah jelas mengatakan bahwa ada gangguan psikis, ada gangguan mental yang terjadi baik oleh Dian anaknya maupun ketiga orang yang ada di tempat tersebut. Apalagi saat ditemukan, Dian ini posisinya ada di kamar depan yang tidur tidak jauh dari ibunya dengan merangkul gulingnya. Ini sudah jelas, sudah sangat-sangat jelas bahwa mereka ini mempunyai psikis yang harus dipertanyakan karena tidur dengan orang yang sudah meninggal tadi. Bisa dibayangkan bagaimana baunya, tapi dia tidak, seakan-akan tidak mengubrisnya. Listrik dalam keadaan padam ini juga menjadi bahan masukan. Kenapa listrik itu padam? Itu bukan berarti dia tidak mampu membayar, tapi dengan kesengajaan dari keluarga itu menyuruh PLN untuk memutus aliran listriknya yang akhirnya padam, yang kemungkinan adanya lilin tadi itu untuk penerangan di saat malam hari. Dan kapur barus yang ditemukan pada saat olah TKP itu kemungkinan juga untuk mengurangi bau yang tidak sedap yang ada di
ruangan tersebut juga bedak bayi. Kemungkinan sama seperti fungsinya kapur barus tadi untuk mengurangi bau yang tidak sedap. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut catatan kami, satu, kurangnya sosialisasi dan interaksi dengan lingkungan, baik dengan warga maupun dengan kerabat. Si Rudi ini atau Pak Rudi ini jarang sekali berhubungan dengan kerabatnya. Bahkan kerabatnya sendiri saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, dia mengatakan sudah hampir 20 tahun dia tidak saling menyapa dengan keluarga Pak Rudi ini. Tapi istrinya masih berhubungan walaupun tahunnya tidak sepanjang si saudaranya ini. Terus berikutnya, kenapa hal itu terjadi? Karena adanya tekanan jiwa, mental yang tidak sehat, serta kekecewaan. Inilah dugaan yang kuat menurut kami, alasan mereka kenapa berbuat ekstrim seperti ini. Lalu yang jadi pertanyaan untuk kita semua, sobat teror semua, apa pelajaran yang didapat dari peristiwa ini? Silakan sobat teror untuk menulis komentar pada alamat kami di bawah ini atau kolom komentar yang ada di deskripsi kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.